Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Alfande dari Universitas Timik Akbar. Semester 6, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kali ini saya akan menjelaskan tentang ontologi web semantik menggunakan Protege, dan tema yang saya bawakan adalah tentang toko sepatu. Yang seperti yang kalian tahu, sepatu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan Protege yang saya gunakan itu versi 5.50. Oke, untuk linknya silahkan saja download di Protege. Oke, tunggu sebentar ya. Di protagestatform.edu saya akan bawa capture-nya ke situ. Oke, ini dia. Maaf kalau agak kecil. Nah, kita nanti download di sini. Kita download dan download untuk Windows. Nah, jika seperti ini, no thanks saja, nanti akan terdownload otomatis. Nah, kalau dia terdownload ya sudah, karena saya sudah download. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan menggunakan Protege. Pertama, apa itu aplikasi Protege? Aplikasi Protege sendiri merupakan aplikasi ontologi untuk menjelaskan bagaimana cara kerja web kita, atau cara kerja base database kita, atau cara kerja aplikasi kita. Itu kita bisa menggunakan Protege. Dia akan membuat sebuah simulasi database di mana cara kerja database dari sebuah web aplikasi maupun semacamnya secara lumayan bagus. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Protege. Tunggu ya. Oke, sudah masuk. Nah, pertama kita buat judulnya dulu di sini. Ketika Anda baru membuka Protege 55 versi 550, tampilannya akan langsung seperti ini. Jadi Anda tidak perlu bingung. Nah, untuk pertama judulnya di sini kita bisa klik toko sepatu. Mic pindah dulu. Toko sepatu. Nah, sudah begini saja. Dia akan berubah. Dan kita langsung masuk ke entitas. Kan di sini sudah kelihatan kalau sudah berubah. Sudah kelihatan di atasnya sudah berubah. Oke, kita lanjut ke entitas. Di sini di all thing kita klik dulu, terus klik add. Nah, di sepatu yang kita ketahui itu pertama ada merek. Tunggu dulu. Sorry, maaf, agak terburu-buru. Nah, di sini kita sudah membuat toko sepatu. Nah, di dalam toko sepatu itu pasti tentu ada namanya sepatu atau database sepatunya. Oke. Nah, jika sudah, kita lanjut buat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh database sepatu. Contohnya, ukuran dan merek. Untuk harga saya tidak taruh dulu karena harga itu biasanya sering berubah tergantung diskon. Kalau di aplikasi harga itu biasa taruh di akhir-akhir jika database yang pertama sudah selesai.
Nah, untuk merek sendiri kita tambahkan add subclasses. Nah, di sini ada Adidas, ada Reebok, ada juga Pipes, Puma, kalau nggak salah ada itu. Terus ada juga semacam Nike yang pemain sepak bola gunakan. Terus kita klik continue dan finish. Oke, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Reebok, Puma, Nike, Adidas. Selanjutnya untuk ukuran, kita seperti tadi add subclasses. Nah, ada small, medium, large, dan extra large atau extra besar. Oke, kita continue. Finish. Dari small atau kecil, medium atau sedang, L atau large atau besar, dan XL super besarnya atau extra large. Nah, jika sudah semua, kita ke disjoin with. Kita hubungkan semuanya. Caranya, kita tinggal klik di sepatu, terus kita klik disjoin. Nah, akan tampil seperti ini. Di all thing, sepatu ada merek dan ukuran, dan kita klik OK. Dan semuanya sudah ada sepatu ukuran dan ukuran sepatu, mereka langsung otomatis terhubung. Oke, lanjut kita ke propertinya. Objek properti. Di sini kita buat database-nya. Nah, sebelum kita buat di sini, kita buat lagi di sini. Namanya itu adalah base, sepatu base atau data sepatunya. Oke, kita buat dengan cara seperti ini. Kita add subclass-nya di sini. Kita pilih data sepatu atau sepatu base saja. Base, kita klik OK. Di sepatu base itu ada dua subclass yang kita akan taruh. Pertama ada teen crisis base dan teen base crisis teen crisis base N dan teen base crisis N. Crisis N. Crisis teen base crisis N, dan yang sini juga crisis teen base crisis teen N. Sorry, saya harus sambil lihat webnya karena agak bingung di HP, karena saya nggak terlalu hafal untuk yang bagian sini juga. Teen base crisis dan crisis base dan teen crisis base N dan teen N crisis base. Oke. Fungsinya sendiri itu dia seperti jika database-nya kosong atau ada.
atau keluar masuk penjual saat barang dijual atau dibeli. Oke, sekarang kita hubungkan dulu database-nya ke situ, ke sepatu. Kita hubungkan dengan cara seperti ini, klik sepatu dan oke. Dan hasilnya kayak begini. Oke, karena sudah selesai, kita langsung masuk ke objek properti. Kita di classes, kita klik dulu sepatu, objek properti, kita klik new, add sub property. Oh, ini dah create property. Nah, sorry tadi nggak ada di sini, jadi kita klik di sini ya. Ini untuk create. Di sini juga ada biasanya tanda tambah seperti ini untuk create class. Di sini juga create database, create property. Nah, kita create propertinya dulu dengan nama has storage. Jika penyimpanan. Nah, di has storage ini kita tambahkan yang ada di sebelah tadi, yang ada di sini semua. Yang ada di sepatu kita tambahkan merek, ukuran, dan sepatu base. Has sepatu base, has ukuran, has merek. Ini buatan sendiri ya. Yang tadi itu yang perintah-perintahnya memang nggak terlalu dihafal, yang pin base, yang lainnya itu ya ibu pikiran sendiri, jadi agak sulit. Sepatu base, has ukuran, dan has merek. Jika sudah, kita continue dan finish. Hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang ini kan jika data barang terisi. Has storage jika terisi atau jika ada di penyimpanan. Sekarang kita harus membuat jika keluar dari penyimpanan atau jika ada pembeli dan penyimpanan kita berkurang. Kita buat lagi di seperti tadi. Nah, namanya untuk penyimpanan keluar yaitu is storage jika penyimpanan hilang atau habis atau keluar. Nah, cukup dikasih seperti ini, kita tandai inverse atau kebalikannya, inverse fungsional. Seperti maksudnya jika tambah berarti kebalikannya berkurang. Oke. Di sini kita bisa tambah inverse of, pilih di has storage. Di has storage kita continue, kita oke. Nah, nanti akan seperti ini. Kita add subproperty, hampir sama seperti tadi, kita hanya tambahkan is of di awal dan di akhir. Is ukuran, of is merek, of is storage, is sepatu base, off. Jika sudah, kita continue. Kita tidak perlu disjoin itu. Oke. Hasilnya akan sama seperti tadi. Caranya pun sama. Inverse, kita pilih lagi di has, kita pilih merek, terus continue.
kita klik lagi it first off, kita klik has sepatu base, kita oke. Terus kita lanjut lagi. Oh, jangan lupa tandai, maaf tadi saya lupa inverse fungsionalnya, supaya properti dari kelas ini dia terbalik antara masuk dan keluar. Oke, kita tandai lagi dulu, terus kita masuk ke merek off, kita continue. Oh, kayaknya ada yang salah, tunggu biar saya periksa dulu. Merek off base sepatu dengan ya benar, salah yang ini. Kita ubah ke ukuran. Oke, ini kita hilangkan saja yang khas mereknya, kita hilangkan. Khas ukuran, khas sepatu base dengan khas merek. Oke, jika semuanya sudah seperti ini, kita save. Di sini kita pilih OWL dan RDF. Kalau nggak ada, kita pilih OWL, bisa. Tapi kali ini saya pakainya, saya akan simpan menggunakan RDF XML. Di dokumen di sini sobat dulu. Maaf, ada pesan, tunggu dulu, kasih silent. Oke, HP-nya jadi mic, makanya terlalu jelas. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke toko sepatu. Kita buat dulu toko sepatu. Di sini toko sepatu. Enter. Di toko sepatu kita masuk, kita save. Nah, jika sudah, kita langsung save lagi dengan nama yang sama, namun kita bikinnya OWL XML. Oke. Oh, sudah ada. Jadi kita tidak perlu simpan. Jadi kita langsung ke tools. Sebelum kita kasih ubah ke OWL doc, saya jelaskan lagi sedikit. Dimulai dari kelasnya atau data inputan data sepatu base, ada sepatu. Dalam sepatu itu ada merek dalam sepatu itu ada merek dan ukuran. Data dari merek itu ada Reebok, Puma, Nike, dan Adidas. Sedangkan di ukuran ada small, extra large, dan medium. Oke, yang ini mereka saling terhubung. Ya, saling terhubung. Mereka saling berhubungan karena ketika sepatu habis, otomatis mereknya juga akan berkurang kan? Karena jika merek atau ukurannya dibeli, pasti akan berkurang. Nah, makanya dihubungkan. Terus sepatu base-nya juga kita hubungkan, karena di sini juga menyimpan database sepatu. Maksudnya database sepatu, jumlah penyimpanan sepatu kita di dalam sebuah gudang. Oke, kita lanjut ke objek propertinya. Di sini di objek properti, dimaksud dari objek properti yang hampir sama seperti gudang tadi, namun lebih detail. Nah, di sini akan dibikin jalan ceritanya. Jika storage ada penuh, khas itu sesuatu yang ada atau terisi. Jika storage terisi dengan ukuran sepatu, dengan data sepatu dan merek sepatu, maka jika ada data yang masuk, maka ada data yang keluar, yaitu is storage off. Jika storage habis atau storage keluar atau dibeli, maka ukurannya harus berkurang. Sepatu base atau pasokan sepatunya juga harus berkurang, merek juga harus berkurang. Oke, sampai situ. Sekarang kita ubah data ini menjadi doc. Nah, di sini kita ekspor OWL ke doc. Maksudnya maaf, kita OWL doc kita ekspor ke OWL doc dari file
OWL ini, OWL biasa, kita ke OWL doc. Nah, kita tambahkan lagi folder, yaitu OWL sepatu. Oke, kita masuk, kita enter dulu. OWL sepatu kita open. Oke, kita maaf karena Anda bisa di screen dia punya latar folder. Tunggu dulu, coba saya lihat. Ya benar, foldernya nggak bisa di, tapi saya akan kasih lihat pembukaannya. Caranya itu masih ingat tadi kita taruh di mana? Kita taruh di web OWL sepatu kan. Oke, saya kasih lihat foldernya. Nah, ketika kita menyimpan di OWL sepatu tadi, nanti kita akan diberikan file web. Dia akan bertampilan seperti ini. Tunggu ya, saya perlihatkan susunannya. Tenang, saya susunannya itu benar kok, karena saya langsung memindahkan satu folder ke dalam sublime text. Oke, hasilnya akan seperti ini. Di dalam folder OWL sepatu tadi kita buat dan waktu kita simpan OWL doc, hasilnya akan seperti ini. Ada classes, CSS, image, CSS, object property, ontologi, dan index all content HTML dan index HTML. Nah, kita sekarang buka di web. Oke, sudah terbuka. Maaf, ada error tadi. Mana tadi datanya? Itu ada di sepatu index. Kita open lewat Google Chrome. Oke, hasilnya akan seperti gambar di samping. Tunggu sebentar, nah ini dia susunan-susunannya tadi. Ada OWL sepatu, class, CSS, image, objek, ontologi, konten, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita pindah lagi ke web. Setelah kita buka index HTML-nya, OWL doc. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita akan dikasih tahu classesnya ada 16. Nah, dia akan seperti ini. Merek sepatu, dia ada di merek, dan lain-lain. Oke. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf jika ada salah dan kurang lebih katanya. Dan see you next time.